Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah gagasannya nih untuk pembangunan di Jakarta. Sejumlah solusi pun ditawarkan seperti mengatasi banjir dan macet Jakarta. Ridwan Kamil menegaskan fokus di Jakarta akan berbeda dari pengalamannya di Jawa Barat. Apalagi dengan pendapatan asli daerahnya cukup besar, RK yakin Jakarta dapat menjadi peradaban baru. Kalau longgar tidak nyaman, kalau sopir bikin sakit. Jadi jangan dibandingin konglomerat yang makan 3 juta sekali makan di restoran Jepang mahal dengan tukang beca yang 10.000. Kontestasi di pilkada serentak makin panas setelah beberapa kejutan terjadi di beberapa daerah. Di Jakarta, Anies Baswedan yang awalnya didukung banyak partai politik, nyatanya terhempas di akhir pendaftaran calon pemimpin Jakarta. Elektabilitas yang tinggi dalam berbagai survei tidak membuat partai politik memilihnya. Koalisi dan kader menjadi syarat mutlak yang terjadi di pilkada Jakarta. Jakarta hanya ada 3 paslon yang bertarung. Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan Dharma Porengkun Kunwardana yang maju melalui jalur independen. Suara pendukung Anies yang cukup tinggi bisa membuat angka golput di Jakarta semakin tinggi. Anies Baswedan pun berencana membentuk ormas atau partai sebagai wadah untuk menampung aspirasi pendukungnya. Apalagi menurut Anies, elit-elit parpol tak lagi melihat calon kepala daerah yang diusung mencerminkan wajah daerah tersebut. Lantas apakah keinginan Anies ini bisa terwujud? Tim TV One mengabarkan. Ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret.
Ya, nama Anies Baswedan ini masih ramai diperbincangkan di jagat media sosial juga ya, dibahas juga mengenai statement yang sudah disampaikan Anies Baswedan, sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, artinya akankah keinginan Anies Baswedan untuk membuat partai bisa terwujud? Lalu siapa saja yang akan bergabung? Dan kita akan bahas di pagi hari ini, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi Bang Syahrin Hamid yang merupakan juru bicara Anies Baswedan. Selamat pagi Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Tidur cukup Bang? Oh, sangat cukup. Cukup ya, akhirnya begadang-begadang mungkin membahas sesuatu gitu, nanti kita bahas ya. Kemudian ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Bang Hensat. Pagi Mbak Sila. Sehat ya Bang ya? Iya, Udah senyum-senyum nanti. Ini kalau manggil Pak Sekjen, pagi Pak Sekjen. Oke, baik. Sudah terhubung juga melalui Zoom ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Prof. Burhan. Pagi Sira, pagi semuanya. Pagi, Baik, Prof. Burhan. pagi. Saya langsung aja ke Bang Syahrin. Bang Syahrin, ini keinginan untuk membuat partai politik. Artinya sudah mulai dong dipetakan, sudah mulai dibahas. Kira-kira siapa-siapa saja yang akan bergabung? Ya, jadi sebelum sampai kepada siapa gitu Oke, ya. baik. Kita harus lihat latarnya. Bahwa kita tahu Mas Anies sudah beberapa kali mengikuti kontestasi politik, dan yang kedua Mas Anies dengan tentunya aspek rekam jejak, gagasan-gagasan, serta track record yang pernah dilakukan selama pada saat masa tugas di Jakarta. Ya. Nah, ini semua menjadi modal. Dan pada kontestasi Pilpres kemarin kan kita tahu bahwa ada juga modal elektoral yang cukup signifikan. Nah, di Indonesia kita tahu bahwa pilar demokrasi adalah partai politik, dan pelembagaan demokrasi terhadap partai politik ini juga menjadi penting. Sehingga semua kontestasi semua melalui partai politik. Kita tahu bahwa memang ada dua jalur, yaitu ada jalur persorangan dan ada jalur partai politik. Sebelum nantinya masuk kepada rakyat. Bahwa nanti terakhir rakyat juga yang menentukan, tapi bahwa jalur ini terbuka. Nah, tapi bahwa persorangan dan partai politik ini kan sesuatu yang berbeda. Di dalam partai politik ada fungsi-fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, ada fungsi pendidikan politik, membangun edukasi politik buat rakyat, ada juga peran-peran terkait dengan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik ataupun kepemimpinan di sektor publik. Nah, untuk itu maka pilihan membangun sebuah kekuatan politik sendiri untuk Anies Baswedan dan juga untuk Indonesia sebagai artikulasi dari gagasan-gagasan dan aspirasi warga masyarakat ini menjadi penting. Sehingga pilihannya adalah ke sana. Nah, terkait tokoh-tokoh tentunya sudah sangat banyak. Setelah pidato Anies Baswedan kemarin, dalam hal ini penyampaian tentang refleksi pasca pilkada, dan banyak yang merespon, sangat banyak. Ya, siapa aja, ya nanti kita tunggu waktunya. Nama-nama populer lah ya, pasti. Ya, pasti. Pasti. Yang selama ini telah bersama-sama beliau dalam perjuangan secara bersama, baik itu sejak sebelum maju di kontestasi Pilkada Jakarta 2017, maju di Jakarta, di Pilpres, kan banyak nama-nama yang bersama dalam perjuangan itu. Kayaknya termasuk ini juga ya. Pertanyaannya begini Bang Syahrin, kalau memang ini ada keinginan untuk membuat partai, apakah ini memang keinginan yang sudah muncul sejak lama sebelum Pilpres mungkin, atau sebelum Pilkada mungkin, atau baru kepikiran, baru bulat tekadnya setelah ada kejadian kemarin, setelah tidak jadi maju di Jakarta, setelah tidak jadi maju di Jawa Barat, apakah itu baru kemudian bulat tekadnya nih bikin partai? Ya, jadi sebenarnya harapan untuk membangun partai ini kan sudah banyak masyarakat, warga masyarakat, anak bangsa yang mengusulkan kepada Anies Baswedan untuk terlibat ataupun membangun sebuah kekuatan partai politik baru. Anies sendiri membuka peluang pembicaraan terhadap itu. Cuman memang kondisinya belum ketemu antara katup dan botolnya ini. Nah, nanti setelah pasca pilkada melihat bahwa kondisi politik kita saat ini, terus yang kedua dalam konstelasi politik nasional juga, bahwa hampir semua partai politik sudah menjadi bagian dari blok Kim, sekarang tambah plus sehingga semua akan masuk di dalam pemerintahan, sementara di luar hanya PDI Perjuangan. Nah, ini kan tentunya pilihan-pilihan yang sulit. Nah, untuk itu maka pilihan bagi Anies adalah ya tidak mungkin bergabung menjadi bagian di dalam, karena beliau adalah sebagai calon presiden yang tidak menang pada kontestasi kemarin. Sementara
di luar sudah juga memiliki partai politik sendiri. Nah, pilihannya sementara modal elektoral yang begitu besar, dorongan yang begitu kencang juga untuk bagaimana agar hadir sebuah partai politik baru dengan gagasan-gagasan baru dan juga metodologi baru. Karena kita tahu perkembangannya kan sudah berbeda. Era digital, ada apa namanya model pengelolaan pengorganisasian politik yang menurut Berbeda kami ya, adalah sudah harus pesat lebih ya. maju, tidak lagi diolah secara konvensional. Kalau dari Bang Hensat sendiri melihatnya apa yang sudah disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa akan membuat partai karena pada saat ini memang ada beberapa hal sehingga dia juga tidak bisa maju karena terbelenggu, tidak ada partai dan ditinggalkan partai-partai yang sudah sempat mendukungnya. Yang pertama saya nggak ikut-ikut. Langsung diklarifikasi ya. Terus kemudian yang kedua, tadi pertanyaan Alfat bagus, pertanyaan Sila juga bagus. Jadi memang banyak anggota masyarakat yang melihat ini telat karena udah kepentok, akhirnya mesti buka jalan baru. Dan jalan barunya itu partai politik. Sebetulnya sangat gagah kalau setelah usai Pilpres langsung deklarasikan partai politik. Tapi kan better late than never katanya ya. Jadi ya kita lihat aja pergerakannya itu. Kalau menurut saya begini, kalau setiap tokoh politik kemudian membuat partai politik, itu kan sebetulnya baik untuk masyarakat ya. Bung Karno tuh pernah bilang, waktu di bukunya Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno bilang begini, partai politik itu adalah jalan bagi rakyat jelata mencapai cita-cita untuk hidup yang lebih sejahtera, kira-kira begitulah. Jadi sebetulnya inti dari partai politik adalah itu, berjuang untuk kesejahteraan. Tapi memang partai politik itu di setiap zaman beda-beda. Jadi sebelum kemerdekaan ini semangatnya adalah merebut kemerdekaan tuh, PNI dan lain-lain segala macam. Terus kemudian setelah kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan. Masuklah ke dalam ranah ideologi pembangunan tuh, zamannya Orde Baru. 3 partai politik, fusi kan. Jadi kalau ada tokoh politik yang mengatakan saya ikut mendirikan partai ini, saya ikut mendirikan, yang mendirikan 3 partai itu menurut saya sih Soeharto, karena Soeharto yang menggabungkan, terus partai-partai itu suruh tanda tangan sama Soeharto kan. Jadi lucu kalau ada tokoh partai yang bilang saya ikut mendirikan gitu, nggak gitu. Nah terus kemudian di era Orde Baru yang ideologinya pembangunan ini beranjak kemudian saat ini kan reformasi. Nah sayangnya memang ideologi reformasi ini agak berbeda-beda. PDI Perjuangan itu DNA-nya masih perjuangan tuh. Jadi kalau tenang-tenang tuh kelihatannya kita kemarin seperti tidak melihat PDI Perjuangan gitu. Tapi begitu kemudian dia sendirian lagi oposisi, baru terasa lagi. Kita wah iya nih PDI Perjuangan nih gitu. Sementara ada partai-partai yang lainnya kan, Golkar ya memang dari awal sudah begitu sampai hari ini begitu, isinya pendekar semua. Tapi partai-partai baru ini kan masih, partai-partai baru itu artinya partai-partai yang berdiri setelah reformasi, itu kan masih mencari jati diri ya. Gerindra baru menemukan jati dirinya mungkin sekitar 10 tahun lalu, kemudian sekarang bergerak membesar. Artinya akan sulit untuk mencari jati diri bagi seorang Anies Baswedan di partainya yang baru nanti? Nah, dia mesti menemukan kekhususan dan ciri khasnya dia apa, berdirikan partai. Misalnya dia mau yang berbasis Islam, itu PKB terbesar sekarang. Tapi ada PKS dan banyak yang terpental kan, yang paling baru yang terpental P3. Kemudian sebelum-sebelumnya ada PBB, Masyumi Baru dan lain-lain. Terus kemudian kalau mau nasionalis yang seperti apa? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian partai politik yang dibikin Anies ini kembali menjual ketokohan orang gitu. Anies. Kenapa? Karena nanti nggak akan long lasting juga kalau hanya Anies. Jadi akhirnya nanti jadi partai keluarga juga, nanti anaknya yang disiapkan dan lain-lain. Tapi ini sih langkah bagus ya. Tinggal kita lihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya aja, karena nggak punya banyak waktu sebentar lagi. Dan kalau faktor ketokohan itu agak sulit ya untuk menggabungkan yang lain-lain untuk ikut masuk gitu, karena kan belum ada kesamaan visi dan misi ataupun misalnya tadi tagline-nya begitu kan kalau misalnya kalau mau cepet sih emang ketokohan. Semua partai after reformasi itu kan semuanya ketokohan. PAN waktu itu kan Amin Rais. Kemudian PBB itu ada Yusril. Jadi semuanya tuh memang ketokohan jualannya. Sebenarnya. Karena supaya lebih cepat kan, karena ketokohan itulah yang membuat lem dalam politik. Ideologi ya adalah ideologi gitu ya. Tapi awalnya itu adalah ketokohan itu. Nah,
Tinggal sekarang kan Mas Anies berkejar-kejaran dengan waktu nih, Pak Sekjen ya. Sehingga kan belum lama lagi nanti sudah mau masuk tahapan Pilpres, sudah masuk tahapan Pileg. Ini mau ikutan atau tidak? Kalau saran saya, kalau mau langsung berkiprah, 2029 harus sudah mesti ikut pemilu. Baik. Kalau nggak nanti tambah ketinggalan kan. Oke, mungkin Prof. Burhan punya pandangan sendiri nih soal ini. Apa yang kemudian dibutuhkan jika kemudian nanti Anies benar membuat partai politik? Apa yang harus dilakukan oleh seorang Anies Baswedan agar partainya bisa langsung melejit? Tidak pelan-pelan begitu sampai butuh waktu. Karena 2029 mungkin target yang akan dicapai. Prof, silakan. Iya, jadi memang tidak mudah membuat partai politik ya. Ada banyak eksperimen yang dibuat oleh para tokoh dengan membentuk partai politik dan gagal total. Apalagi kalau kita lihat hasil pemilu belakangan, itu terjadi semacam stabilitas hasil pemilu di mana perolehan partai relatif cenderung stagnan dan tidak ada tambahan partai baru yang lolos PT. Bahkan partai lama yang justru terjungkal seperti P3. Tetapi menurut saya, Alfred, Anies ini punya potensi untuk membuat partai baru dan sekaligus mencetak kejutan karena beberapa alasan. Yang pertama, karakter partai-partai kita di Indonesia itu mengikuti model David Samuel, Presidentialized Political Party. Jadi partai politik yang mengantarkan pembentuknya atau pendirinya sebagai kendaraan menuju Pilpres. Dan pada titik ini ketokohan menjadi krusial. Dan kalau kita lihat ketokohan Anies, itu cukup lumayan. Pertama, perolehan dia 24,9%. Hasil pemilu presiden kemarin, itu kurang lebih sekitar 40 juta. Kemudian beliau juga menang ya dalam Pilkada 2017 di Jakarta. Hasil surveinya juga masih tinggi meskipun gagal mendapatkan kendaraan untuk maju lagi di Pilkada 2024 ini. Tetapi ketokohan dia punya modal. Yang kedua, dia bagaimanapun ikon dari politik Islam. Ini satu segmen atau aliran yang hidup, yang survive. Ya. Studi saya bersama Etta Spinal dan Diego Fossati menunjukkan sekitar 35% masyarakat yang punya kecenderungan minimal ya mengikuti indeks politik Islam, dan ikon itu sekarang suka tidak suka ada di tangan Anies. Jadi kalau misalnya Anies mendirikan partai politik, minimal punya captive tuh untuk mendapatkan dukungan yang memadai, dan tentu saja ada efek negatifnya buat partai-partai yang mengeluarkan narasi tentang politik Islam, terutama PKS, P3, PBB ya. Dan terakhir, menurut saya potensi yang menurut saya menarik juga, kalau misalnya Anies membuat eksperimen partai politik adalah momentum. Jadi kalau kita lihat sekarang, itu kan sangat sedikit ya, kekuatan politik formal yang menarasikan narasi oposisional. Jadi hanya PDI Perjuangan yang berada di luar. Sementara kalau kita lihat mereka yang tidak puas terhadap Presiden Jokowi, itu kurang lebih 30%. Jadi ada segmen masyarakat yang cukup lumayan besar, yang merasa katup ketidakpuasannya itu belum tersalurkan mungkin ya. Dan itu pun segmen kelompok nasionalis kan. Jadi poin saya, kalau misalnya mau didirikan, memang ada potensi. Dan saya setuju sama Bung Hendri tadi ya, harus pas dengan momentum. Sebab kalau momentum hilang, mungkin akan lewat kesempatan untuk menciptakan kejutan, terutama di tengah stabilitas politik kita. Gitu. Baik. Ada potensi 30% tadi yang kemudian tidak puas dengan Presiden Joko Widodo, pemerintahan saat ini begitu, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh Anies Baswedan, tapi momentumnya harus pas, momentumnya harus dimanfaatkan. Nah, momentum itu kira-kira apakah akan secepat apa kemudian Pak Anies Baswedan akan memanfaatkan momentum itu? Artinya apakah dalam waktu dekat ini 1-2 bulan atau 6 bulan atau 3 bulan, kita kan ingin tahu juga. Nanti dia usah jeda ya, Bang ya. Kami kembali saat lagi. Dan di sini apa kabar Indonesia Pagi? Baik, saya ingin kembali ke Bang Sahrin. Bang Sahrin tadi menjawabnya menggantung. Momentumnya nih kapan dimanfaatkan? Kita akan bisa lihat dalam 1-2 bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, atau bagaimana? Ya harus secepat-cepatnya tentunya ya. Ya jadi gini, ini kan ada dua
yang sedang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah ormas untuk menghimpun keseluruhannya, ataukah langsung menjadi partai politik. Tentunya ini dipertimbangkan plus minusnya dan juga timingnya. Nah, sudah dibentuk tim kecil untuk mulai menggodok tahapan-tahapannya, agenda-agendanya, dan pada saat kapan harus diluncurkan, karena kita tahu bahwa ya saat ini rakyat butuh kepemimpinan, apalagi momentum pilkada ini, kepada siapa, dengan siapa, bersama siapa. Nah, ini kan penting, visi apa yang harus dibangun. Nah, terus nanti momentumnya lagi ada partai politik. Nah, partai politik ini ada dua. Yang pertama partai politik sebagai badan hukum, dan yang kedua partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, partai politik sebagai badan hukum tentunya urusannya adalah dengan Menkumham. Partai politik sebagai peserta pemilu, nah ini kan harus memenuhi misalnya secara struktur, struktur partai 100% di provinsi, 75% di kota kabupaten, 50% di kecamatan. Nah, ini kan juga menjadi bagian dari tahapan-tahapan. Ada syarat selain ADRT, ada platform perjuangan, ada pendiri. Nah, ini sedang tentunya butuh waktu, tapi tidak akan lama lagi. Untuk itu kepada masyarakat keseluruhan, gerakan perubahan, seluruh kekuatan warga masyarakat yang selama ini sevisi dengan Mas Anies. Nah, mari kita tunggu tahapan-tahapan ini. Kita menginginkan sebuah partisipasi politik. Jadi demokrasi yang partisipatorik, di mana rakyat secara inisiatif, secara mandiri terbangun karena kesamaan pemikiran, kesamaan visi dan agenda. Nah, sehingga keterlibatannya itu adalah tidak by mobilisasi, tapi dia lebih kepada partisipatif. Partisipatif, baik. Kalau dari Bang Hensat melihatnya, ini momentum yang paling tepat itu seperti apa? Apakah sudah langsung ke tahapan partai politik untuk jangka secepat mungkin begitu ya? Atau lebih baik bikin ormas dulu sambil menunggu momentum yang lebih tepat lagi? Kalau menurut saya jangan terlalu lama ya. Ormas dulu kan ada. Seperti Nasdem kan awalnya ormas dulu, kemudian baru partai. Golkar juga gitu, tadinya golongan dulu baru kemudian jadi partai. Tapi kalau menurut saya momentumnya ini kan cuma 5 tahunan sekali nih. Jadi kalau menurut saya setelah presiden baru dilantik, itu mestinya sih sudah terbentuk lah, entah itu dalam bentuk ormas ataupun partai politik. Tapi kan pertanyaan selanjutnya adalah, ini akan di mana nanti ormas atau partai politiknya Anies ini? Berada di dalam pemerintahan atau langsung menjadi oposisi? Jadi oposisi di Indonesia itu bukan cuma berat, tapi nggak ada rewardnya dari rakyat. Reward terakhir dari rakyat untuk oposisi itu cuma diterima oleh PDI Perjuangan setelah dia beroposisi lama dengan Demokrat, kemudian bisa mencalonkan Jokowi dan menang. Itu reward terakhir. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun Pak Jokowi memimpin atau eranya Pak Jokowi itu kan nggak ada reward tuh buat oposisi ya. Jadi Demokrat, PKS itu kan nggak ada sama sekali, nggak ada rewardnya. Ya oke lah, Demokrat di ujung-ujung masuk ke pemerintahan tapi kursinya turun gitu. PKS naik juga cuma 3 gitu. Jadi artinya itu mesti dipertimbangkan. Apakah kemudian stay, kan kalau garis perubahan harusnya di luar pemerintahan kan. Tapi mikirin partainya juga nih, kira-kira mau masuk atau tidak gitu. Sementara partai-partai politik yang berada dalam pemerintahan, as we all know gitu ya, mereka mendapatkan fasilitas dari negara yang tidak sedikit gitu, termasuk adalah perlindungan dan itu loh, BPKB partai. Jadi dengan dekat dengan pemerintahan itu biasanya SK Kemenkumham yang disahkan itu nggak lama-lama keluarnya tuh, nggak ada yang lucu-lucu gitu ya. Nah, itu juga mesti dipertimbangkan. Kalau stay di perubahan terus tapi SK-nya nggak jadi-jadi kan percuma juga gitu. Mau ngapain? Baik, saya juga ingin ke perubahan-perubahan. Kalau tadi dikatakan SK ini penting, jadi harus ada sedikit ya goyang dikit lah, tidak harus strict di perubahan terus gitu posisinya. Kalau misalnya memang Pak Anies Baswedan ingin membuat partai, tapi bagaimana nanti kemudian dengan dampaknya terhadap para pendukung, image-nya akan seperti apa begitu? Para pendukung Pak Anies Baswedan melihat dengan jika nanti ada semacam gerakan-gerakan seperti itu. Nanti jawab saja ya Prof Burhan ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tapi apa kabar Indonesia Pagi? Ya, saya ingin langsung ke Prof Burhan. Prof Burhan, seberapa penting kemudian Anies Baswedan setia dengan image perubahannya, image oposannya. Tadi kalau Bang Henry bilang, ya perlulah agak sedikit digoyang dikit agar kemudian masih bisa berlanjut gitu nasib partainya ini tidak layu sebelum berkembang begitu. Prof Burhan, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga
narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini, itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu. Nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya, soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar. Nah tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar, ya terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah ini tantangan logistik yang tidak mudah, dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan. Dan terakhir begini, sebenarnya kalau kita mengacu pada tadi Bung Hendri menyebut ya reward sebagai partai oposisi terakhir pada 2014, betul gitu ya, karena pada saat itu reward kepada partai oposisi diberikan oleh rakyat itu ketika approval rating Presiden SBY menurun. Jadi approval rating itu matters. Nah, survei-survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel itu kan umumnya dilakukan sebelum demo besar kemarin ya. Jadi kita tidak punya gambaran baru ya, berapa banyak warga yang approve terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tetapi asumsikan sesuai dengan data lama, yaitu sekitar 30% yang tidak approve. 30% itu besar. Dan kalau misalnya itu hanya diambil oleh PDI Perjuangan langsung jadi pemenang. Ya, jadi, nah makanya masuk ke niche yang masih kecil, bukan masih kecil ya, masuk ke niche yang diperebutkan oleh satu partai saja, itu menjadi krusial buat partai yang dibentuk oleh Anies dengan narasi perubahan. Daripada masuk ke captive yang gede, tetapi diperebutkan oleh banyak partai. Sekarang kan semua partai masuk ke dalam. Dan akhirnya energi perubahan diperebutkan oleh satu partai. Dan makanya saya termasuk mendorong ini dibentuk supaya ya, mendikdayakan kekuatan oposisi, supaya oposisi itu tidak hanya diwakili oleh satu kekuatan saja. Jadi kita perlu memberi energi pada kekuatan oposisional supaya demokrasi ini lebih seimbang. Karena kan ada semangat dari Pak Prabowo untuk membentuk kolaborasi, istilah dia. Oposisi bukan budaya Indonesia. Itu harus ditandingi. Kalau istilah Cak Nur, kita perlu memompa ban kempes. Dan karenanya energi dan semangat perubahan itu harus dibantu, meskipun itu berasal dari kelompok, bukan dari kelompok kita. Bilang harus ada tagline perubahan ini harus tetap konsisten dilakukan. Tapi tadi menjawab apa yang sempat disampaikan Prof. Burhan, Bang Sahrin, tantangannya kira-kira sanggup tidak untuk melalui ataupun menghadang tantangan itu? Singkat mungkin Bang nih, durasinya mepet nih. Ya, bahwa berniat untuk membangun sebuah partai politik ataupun kekuatan politik itu sudah menjadi bagian dari tantangan.
Dan untuk itu maka tentunya nantinya sebagai partai politik kan harus dihitung tantangan-tantangan yang dihadapi apa, resiko-resikonya apa, mitigasinya seperti apa. Nah ini tentunya sudah menjadi bagian yang kita perhitungkan dan kita pertimbangkan. Belum lagi nanti ketika menjadi sebuah partai politik di dalam atau di luar. Nah ini juga kan harus dipertimbangkan. Dan sesuai dengan yang tadi bahwa kita harus melihat kira-kira preferensi yang menginginkan bahwa harus hadir partai politik bersama Anies. Nah ini kemana? Semangatnya seperti apa? Tapi kita tahu bahwa yang menjadi faktor lem tadi istilahnya ataupun ikatan secara keseluruhan ini kan adalah perubahan. Nah perubahan inilah yang harus dijaga, yang harus dirawat sehingga nanti perubahan yang tadinya ini menjadi sebuah entitas, dia menjadi sebuah kekuatan politik yang terorganisir. Itu yang menjadi harapan kita. Bang Henry? Ya aturan yang disampaikan, yang ada di undang-undang, di peraturan itu untuk kondisi baik-baik saja. Jadi politiknya oke, tidak ada demokrasi siasat. Nah itu kalau ada demokrasi siasat aja, misalnya tadi ada elemen variabel logistik. Oh itu sponsornya partainya Mas Anies ini sebelum menyampaikan logistiknya itu, itu sudah lucu-lucu terjadi itu. Jadi dan terus lagi belum, ya itu tadi tentang BPKB. Belum lagi misalnya nih, ini baru jadi nih deklarasi. Tiba-tiba dicari nih saudaranya Mas Anies nih, bikin tandingan. Oh yang di-approve yang ini malah gitu. Jadi kondisinya itu yang harus dipertimbangkan juga. Iya itu harus dipertimbangkan walaupun waktu demo kemarin itu, waktu ada aksi di DPR itu banyak sekali yang menaruh harapan kepada Pak Prabowo untuk bisa mengembalikan demokrasi ke tatanan yang asli. Nah kalau tatanannya sudah tidak ada lagi demokrasi siasat, nah aturan-aturan tadi enak dijalaninnya. Tapi kalau belum ada, ya Mas Anies bisa bilang begini, bagaimana kita bisa melakukan perubahan kalau kita tidak mau masuk ke dalam? Perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Bisa gitu lah kira-kira. Mas Anies paling jago lah kalau cara-cara cuannya seperti itu ya. Kita bahas di lain waktu ya Bang Hensan, Bang Sarin, terima kasih. Prof Burhan, terima kasih. Terima kasih Prof Burhan. Baik, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita jeda dulu. Nanti kita akan kasih perubahan dari dalam juga. Usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Prof Burhan. Prof Burhan, seberapa penting kemudian Anies Baswedan setia dengan image perubahannya, image oposannya. Tadi kalau Bang Henry bilang, ya perlulah agak sedikit digoyang dikit agar kemudian masih bisa berlanjut gitu nasib partainya ini tidak layu sebelum berkembang begitu. Prof Burhan bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu. Nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya, soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar
Nah, tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar, ya terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah, ini tantangan logistik yang tidak mudah. Dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan. Dan terakhir begini. Sebenarnya kalau kita mengacu pada tadi Bung Hendri menyebut ya Reward sebagai partai oposisi terakhir pada 2014. Betul gitu ya. Karena pada saat itu reward kepada partai oposisi diberikan oleh rakyat itu ketika approval rating Presiden SBY menurun. Jadi approval rating itu matters. Nah, survei-survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel itu kan umumnya dilakukan sebelum demo besar kemarin ya. Jadi kita tidak punya gambaran baru ya, berapa banyak warga yang approve terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tetapi asumsikan sesuai dengan data lama, yaitu sekitar 30% yang tidak approve. 30% itu besar. Dan kalau misalnya itu hanya diambil oleh PDI Perjuangan langsung jadi pemenang. Ya, jadi, nah makanya masuk ke niche yang masih kecil, bukan masih kecil ya, masuk ke niche yang diperebutkan oleh satu partai saja, itu menjadi krusial buat partai yang dibentuk oleh Anies dengan narasi perubahan. Daripada masuk ke captive yang gede, tetapi diperebutkan oleh banyak partai. Sekarang kan semua partai masuk ke dalam. Dan akhirnya energi perubahan diperebutkan oleh satu partai. Dan makanya saya termasuk mendorong ini dibentuk supaya ya, mendikdayakan kekuatan oposisi supaya oposisi itu tidak hanya diwakili oleh satu kekuatan saja. Jadi kita perlu memberi energi pada kekuatan oposisional supaya demokrasi ini lebih seimbang. Karena kan ada semangat dari Pak Prabowo untuk membentuk kolaborasi, istilah dia. Oposisi bukan budaya Indonesia. Itu harus ditandingi. Kalau istilah Cak Nur, kita perlu memompa ban kempes. Dan karenanya energi dan semangat perubahan itu harus dibantu, meskipun itu berasal dari kelompok, bukan dari kelompok kita. Bilang harus ada tagline perubahan ini harus tetap konsisten dilakukan. Tapi tadi menjawab apa yang sempat disampaikan Prof. Burhan, Bang Sahrin, tantangannya kira-kira sanggup tidak untuk melalui ataupun menghadang tantangan itu? Singkat mungkin Bang nih, durasinya mepet nih. Ya, bahwa berniat untuk membangun sebuah partai politik ataupun kekuatan politik itu sudah menjadi bagian dari tantangan. Dan untuk itu maka tentunya nantinya sebagai partai politik kan harus dihitung tantangan-tantangan yang dihadapi apa, resiko-resikonya apa, mitigasinya seperti apa. Nah, ini tentunya sudah menjadi bagian yang kita perhitungkan dan kita pertimbangkan. Belum lagi nanti ketika menjadi sebuah partai politik di dalam atau di luar. Nah, ini juga kan harus dipertimbangkan dan sesuai dengan yang tadi bahwa kita harus melihat kira-kira preferensi yang menginginkan bahwa harus hadir partai politik bersama Anies. Nah, ini kemana? Semangatnya seperti apa? Tapi kita tahu bahwa yang menjadi faktor lem tadi istilahnya ataupun ikatan secara keseluruhan ini kan adalah perubahan. Nah, perubahan inilah yang harus dijaga, yang harus dirawat sehingga nanti perubahan yang tadinya ini menjadi sebuah entitas, dia menjadi sebuah kekuatan politik yang terorganisir. Itu yang menjadi harapan kita. Bang Henry? Ya, aturan yang disampaikan yang ada di undang-undang, di peraturan itu untuk kondisi baik-baik saja. Jadi politiknya oke, tidak ada demokrasi siasat. Nah, itu kalau ada demokrasi siasat aja, misalnya tadi ada elemen variabel logistik. Oh, itu sponsornya partainya Mas Anies ini sebelum menyampaikan logistiknya itu, itu sudah lucu-lucu terjadi itu. Jadi dan terus lagi belum, ya itu tadi tentang BPKB. Belum lagi misalnya nih, ini baru jadi nih deklarasi. Tiba-tiba dicari nih saudaranya Mas Anies nih, bikin tandingan. Oh, yang di-approve yang ini malah gitu. Jadi kondisinya itu yang harus dipertimbangkan juga. Iya, itu harus dipertimbangkan walaupun waktu demo kemarin itu, waktu ada aksi di DPR itu banyak sekali yang menaruh harapan kepada Pak Prabowo untuk bisa mengembalikan demokrasi ke tatanan yang asli. Nah, kalau tatanannya sudah tidak ada lagi demokrasi siasat, nah aturan-aturan tadi enak dijalaninnya. Tapi kalau belum ada, ya Mas Anies bisa bilang begini,
bagaimana kita bisa melakukan perubahan kalau kita tidak mau masuk ke dalam? Perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Bisa gitu lah kira-kira. Mas Anies paling jago lah kalau gitu. Cara sesuatu seperti itu ya. Kita bahas di lain waktu ya, Bang Hensan, Bang Sarin, terima kasih, Prof Burhan, terima kasih. Terima kasih Prof Burhan. Baik, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita jeda dulu. Nanti kita akan kasih perubahan dari dalam juga. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.